Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nanda semuanya? Baik Pak. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Karena nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat sehat. Ya, di masa pandemi ini Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tak keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya, gimana? Sudah masuk semua di Zoom meeting ini? Sudah Pak. Pak. Memasuki pelajaran. Baik, ketua kelas untuk memimpin doa, silakan pada Gepi. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ada yang masih ingat? Dengan konsentrasi dengan reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisien. Iya, Nanda, bagus sekali ya. Perbandingan konsentrasi produk dibandingkan dengan reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan reaksi yang ada pada ini reaksi 2Hi gas menghasilkan H2 gas ditambah O2 gas. Ini reaksi homogen atau heterogen? Homogen. Ya, bagus gitu ya. Ini ada reaksi homogen. Maka masih ingat bagaimana penentuan nilai Kc-nya? Kc sama dengan H2 dikali I2 dibagi dengan HI kuadrat. Ya, bagus. Konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi HI pangkat. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu penetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Ya, sebelum masuk ke sana, setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat menghitung harga Kp berdasarkan tekanan parsial gas dalam campuran. Kemudian menentukan hubungan Kc dengan Kp, kemudian menentukan hubungan Kc dan Kp untuk reaksi yang Nah, sekarang kalian perhatikan tabel ini. Kira-kira dari tabel ini apa ya yang ada di pikiran kalian? Ya, penulisan Kp hanya zat yang berwujud gas yang ditulis. Iya, pintar. Putri ya tadi. Pada Kp hanya gas yang tertulis. Tuh ya. Ada lagi? Pada Kc rumusnya menggunakan konsentrasi. Ya, pada Kc itu konsentrasi. Pada Kp tekanan. Ada lagi? Untuk keseimbangan homogen yang mempunyai fase gas, mempunyai Kc dan Kp yang hampir sama. Kita ketahui hubungan Kc dengan Kp itu apa sih sebenarnya? Berhubungan enggak dia? Nah, perhatikan contoh soal. Nah, kita lihat di sini bahwa contoh soal yang pertama, tuliskan Kp untuk reaksi-reaksi berikut. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa untuk menentukan Kp hanya senyawa atau zat yang berwujud gas yang kita tulis. Kemudian yang berwujud selain gas itu kita anggap dia sama dengan 1. Contoh nomor 1, ya. 2NH3 menghasilkan N2 gas tambah 3H2 gas. Maka di sini adalah gas semua, ya. Di sini adalah gas semua. Maka nilai Kp akan sama dengan tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial H2 pangkat 3 dibandingkan dengan PNH3 kuadrat, karena di sini adalah gas semua. Sekarang kita perhatikan lagi pada contoh nomor 2. Contoh nomor 2, 2C solid ditambah O2 gas menghasilkan 2CO gas. Nah, maka di sini hanya ada 2 zat yang dapat kita tuliskan. Sementara C karena dia solid maka tidak kita tuliskan atau kita anggap dia sama dengan 1 tekanan parsialnya. Nah, maka untuk rumusan Kp-nya akan sama dengan PCO kuadrat karena di koefisiennya 2 dibandingkan dengan PO2. Oke, paham ya?
contoh soal yang C. Nah, di sini CaCO3 solid menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Nah, di sini hanya CO2 yang dapat kita tulis, maka nilai Kp sama dengan PCO2. Oke, gimana? Tetap semangat, paham? Oke, kita lanjut ya. Kalian di WA group, kemudian kalian bahas di situ apa pendapat kalian, kemudian nanti dari WA group hasil dari pembahasan di WA group kalian sampaikan atau kalian simpulkan di WA kelas. Oke, bisa tuh? Bisa ya? Iya, Bisa nggak? Ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Nanti Pak. Bapak kasih waktu 11 menit, nanti kita kembali lagi ke Zoom. Oke? Sudah selesai, Nak, diskusinya? Ya, Pak. Gimana diskusinya? Bagus? Lancar? Ya, Pak. Iya. Jadi Bapak minta satu kelompok presentasikan hasil diskusinya di LKPD tadi. Coba kelompok siapa yang bisa? Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Coba sebutkan nama dan kelompoknya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Aprilia Nandasari, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1 bagian A, rumusnya adalah Kp sama dengan PNH3 dikali PHCl. Yang bagian B, Kp sama dengan PCO2 dikali pH2 dibagi dengan pH2O. Bagian C, Kp sama dengan PNO kuadrat dibagi dengan PN2 dikali PO2. Yang bagian D, Kp sama dengan 1. Lain ada? Yang lain gimana? Sama? Oh, iya, bagus. Oke, karena LKPD-nya juga sudah. Bapak minta satu kelompok untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba ada kelompok yang bisa? Selamat sore untuk kita semua. Sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Mas Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4. Jadi kesimpulannya yaitu tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah perbandingan tekanan parsial zat-zat produk dibandingkan dengan tekanan parsial zat-zat reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hubungan Kp dan Kc dapat dirumuskan Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta A, delta N. Oke, yang lain gimana? Sama, Pak. Sama, ya. Kp atau tekanan atau kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial itu adalah perbandingan tekanan parsial zat-zat produk dibandingkan dengan tekanan parsial zat-zat reaktan setelah dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kalian silakan isi soal
evaluasi yang sudah kita lakukan. Jangan lupa belajar kembali untuk pelajaran minggu depan, itu adalah pergeseran kesetimbangan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.